Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemukan kita semua, memberikan kesehatan dan juga kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif oleh CGP SMA Negeri 1 Pusaka Negara Ibu Ernawati M. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang merupakan suri tauladan kita, yang membawa agama kita pada kesempurnaan dan rahmatan lil alamin. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Merupakan rangkaian acara yang pertama, marilah kita bersama-sama simak sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pusaka Negara kepada Bapak Endang Sutisna SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma'ad asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati CGP SMA Negeri 1 Pusaka Negara Ibu Ernawati dan Bapak Rajudin, yang saya hormati pembawa acara dan juga rekan-rekan Bapak Ibu Dewan Guru SMA 1 Pusaka Negara yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari ini, di tengah kesibukan Bapak Ibu semua bisa meluangkan waktu untuk hadir di ruangan ini dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif oleh CGP SMA 1 Pusaka Negara. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini selalu diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada pimpinan kita dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu CGP dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, merupakan suatu kebanggaan ya di SMA 1 Pusaka Negara bahwa saat ini kita memiliki 2 orang calon guru penggerak ya yang sedang proses ya untuk melakukan sertifikasi guru penggerak, yaitu Ibu Ernawati dan Bapak Rajudin. Mudah-mudahan kita doakan beliau ini tetap semangat tidak kendor ya, dan selalu fight untuk membawa perubahan di SMA 1 Pusaka Negara. Bapak Ibu, di kesempatan ini adalah merupakan diseminasi yang kesekian kali, merupakan pertemuan yang kesekian kita sudah melakukan diseminasi pembinaan dari teman-teman kita yang di CGP. Masalah ini yang kedua atau yang ketiga Bu? Diseminasi. Nah, hari ini cuman temanya agak sedikit berbeda, yaitu penyebaran pemahaman tentang penerapan budaya positif. Bapak Ibu mungkin tahu ya, budaya positif, dari kata-katanya aja ada budaya positif, berarti yang ada dalam benak kita semua ini adalah hal-hal yang kebaikan ya, nilai-nilai kebaikan yang akan kita tularkan atau kita terapkan kepada peserta didik terutama, dan juga mungkin kepada lingkungan ya, Bapak Ibu guru, teman sejawat, karyawan dan tata usaha. Nah, dalam kesempatan ini Bu Hena dan Pak Rajudin ini akan memberikan destinasi tentang apa sih budaya positif di lingkungan sekolah itu ya, seperti apa gitu ya, kriteria dan mekanismenya seperti apa untuk penyebaran budaya positif. Namun sebelum lebih jauh, saya mengutip beberapa pendapat ya tentang pengertian budaya positif biar persepsi kita sama dulu ya Bapak Ibu. Ini saya dapat dari seorang penulis Heri Purwanto bahwa yang dimaksud dengan budaya positif itu adalah merupakan kumpulan norma, nilai dan kebiasaan positif yang berkembang dalam suatu lingkungan, baik di tempat kerja, di sekolah atau di masyarakat ya. Jadi dari pengertiannya adalah merupakan norma, nilai dan kebiasaan positif, kebiasaan baik yang ada di lingkungan kerja ya, termasuk kita nih di dunia pendidikan ya, di sekolah, termasuk juga nanti di lingkungan masyarakat. Nah tentu Bapak Ibu
sudah tidak asing dengan berbagai budaya positif ya Bapak Ibu. Apa contohnya yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif, kebiasaan, norma, aturan yang baik-baik itu seperti apa Bapak Ibu? Yang sering kita temui lah sehari-hari. 5S. 5S itu apa Bu? Senyum, salam, Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Betul sekali itu. Itu adalah budaya positif yang selalu kita biasakan, selalu kita dengungan kepada anak-anak didik. Kita setiap bertemu selalu membudayakan salam, ya, senyum, ya, salam tapi cemberut, positif gak kira-kira Bapak Ibu? Udah ngasih salam, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, tapi ekspresinya tidak ramah, tidak senyum, itu tidak positif ya. Jadi tidak tulus memberikan salamnya. Assalamualaikum. Nah, jadi setelah salam diiringi dengan senyum. Salam, senyum, sopan, ya, tak sopan, bersikap sopan, santun dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa kriteria selain yang tadi 5S itu yang banyak kita kembangkan ya, Pak Badudin, Bu Hera, punten ya sedikit agak panjang, apa ya? Sedikit panjang sebelum saya buka acara ini tentang budaya positif yang mungkin menurut kita sederhana gitu, menurut kita sepele, tapi itu akan berdampak luar biasa kepada anak didik kita. Bapak Ibu pernah enggak marahin atau ngomelin siswa kita yang terlambat? Sering dong ya, pasti sehari-hari kita. Atau anak yang ketika pelajaran kita di kelas dia tidak memperhatikan, tidak menyimak pelajaran kita, pasti kita tegur ya, kita marahin. Bagaimana cara Bapak Ibu menegur mereka? Apa reaksi Bapak Ibu? Biasanya kita memberikan ekspresi anak-anak, atau agak kasar gitu ya, atau kita sebut namanya, Adul, tolong ya jangan berisik. Nah, Adul, kenapa kamu terlambat? Besok jangan terlambat ya pelajaran ibu. Nah itu hal-hal sepele itu ternyata berdampak juga kepada perkembangan anak kita ternyata. Jadi budaya jangan, melarang kita dengan kata-kata jangan itu ternyata yang ada di benak memori mereka hanya jangan berisik, jangan ribut. Nah sekarang coba kita rubah paradigma itu, tidak lagi melarang dengan kata-kata jangan, tapi dengan ajakan atau dengan semacam ujaran kebaikan. Adul, bisa tidak besok kamu datang tidak terlambat? Adul, bisa tidak kamu nyimak pelajaran ibu atau pelajaran bapak? Jadi jangan kata-kata jangan. Ini secara psikologis juga mungkin akan berdampak pada anak-anak ya, Bu Tuti ya, selaku guru psikologi pasti paham betul. Sederhana lagi Bapak Ibu, sekarang apa sih fungsinya security, satpam, keamanan? Kalau kita lihat di kantor atau di kantor bank, di kantor pemerintah, apa fungsinya security keamanan? Biasanya kan menjaga keamanan ya, menjaga ketertiban. Kemudian dia biasanya berdiri di posisi mana? Di depan pintu, depan lobi biasanya. Apa yang tergambar ketika Bapak Ibu masuk ke sebuah bank, ketemu satpam? Satpam kamar. Satpamnya gimana Bu? Ramah. Terus mengucapkan salam, senyum, terus menyapa kita. Ada yang bisa saya bantu, ibu mau ketemu dengan siapa? Nah, dibukain pintu ya. Ibu silakan tunggu sebentar. Padahal satpam awalnya bukan begitu ya. Fungsi satpam menjaga keamanan, dia dipasang di depan itu untuk menjaga keamanan. Kalau ada orang jahat dengan badan yang kekar, muka yang sedikit agak serem itu, pakai kumis yang tebal juga, udah di depan gitu, image kan kita takut jadinya mau masuk ke kantor, satpamnya serem gitu ya. Tapi dengan paradigmanya dirubah, satpam itu image-nya bukan sesuatu yang menakutkan, jadi ramah. Jadi kita kan, ini enak loh kalau masuk ke bank ini satpamnya ramah. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ibu mau ketemu siapa? Ibu bisa tunggu sebentar. Nah, ya jadi enak. Itu paradigma. Nah, kebiasaan kita pun di dunia pendidikan mungkin kita akan berubah seperti itu. Jadi kita jangan, kepada anak jangan memasang muka yang sangar ya Pak Rojidin, yang ketus bayarnya, tapi kita ubah dengan muka yang sedikit ramah, cerah gitu. Jadi anak itu disiplin bukan karena lihat kita takut, tapi karena menimbulkan empati kepada kita. Saya ingat betul ketika masih sekolah SD dulu,
sama guru benar-benar takut ya Bapak Ibu ya. Kalau generasi saya itu kalau udah ada Pak ini Pak ini, pasti takut kita. Jangan kan lihat orangnya, dengar langkah kakinya aja udah kita kejut ya, nyali kita. Oh, ada Pak, takut kita. Nah, jadi image guru itu killer, image guru galak itu benar-benar melekat ya menurut. Tapi sekarang kita ubah image itu menjadi guru yang humble, guru yang menyenangkan gitu ya. Tentu itu perlu proses Bapak Ibu ya, tidak bisa serta-merta langsung simsalabim apa kedabrak 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan selesai. Tapi ini perlu proses, perlu pembiasaan. Makanya nanti saya titip Bu Herna dan Pak Rodudin untuk menanamkan pembiasaan budaya positif itu. Kan tidak gampang merubah anak menjadi selalu mengucapkan salam kepada kita tiap ketemu ya. Karena memang kebiasaannya ketemu guru lewat aja gitu. Nah ini kalau memang sudah dibiasakan jadi udah terbiasa ketemu guru selalu ucapkan salam, lalu cium tangan, lalu senyum. Itu baru dari satu aja ya, belum perilaku yang lain. Nah, bagaimana dalam kegiatan dengan pembelajaran di sekolah, ya, baik di kelas ataupun di luar kelas, ini juga perlu dibuat komitmen bersama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti yang mengajar di kelas perlu membangun komitmen bersama untuk menanamkan budaya positif tersebut. Misalnya sebelum awal masuk KBM, Bapak Ibu tahun ajaran baru misalnya membuat kesepakatan dengan teman-teman siswa, dengan siswa di kelas. Di kelas ini Ibu ingin kesepakatan. Nah, kesepakatan itu baiknya kita menerima masukan dari anak-anak, dari peserta didik. Apa yang kamu inginkan agar kelas kita ini baik gitu ya, positif, budayanya positif. Oh gini Bu, saya pengen kita tidak boleh terlambat, harus datang tepat waktu yang pertama. Oke, kita akomodir datang tepat waktu. Kemudian yang kedua Bu, kita harus selalu membudayakan berkata jujur. Nah, oke, budaya jujur. Yang ketiga, kami ingin kelas kita ini memiliki semangat kerja yang tinggi misalnya. Oke, nanti kita tampung semua. Akhirnya kesepakatan seperti apa sih budaya semangat kerja yang tinggi, seperti apa sih jujur itu, seperti apa sih tempat. Saya ingin kelas kita selalu menyenangkan Bapak Ibu gitu ya. Jadi setiap guru yang datang kita senang, kita enjoy belajarnya. Nah itu bagaimana kita buat sepakatan. Nah ini nanti saya berharap Ibu Herna dan Pak Rodudin yang kebetulan jadi CGB angkatan ini bisa memberikan diseminasi kepada kita semua, memberikan budaya yang positif, nilai yang positif kepada terutama nih teman-teman, terus juga kepada anak-anak didik kita sehingga lingkungan belajar kita benar-benar kondusif. Ya, sedikit lagi Bapak Ibu saya mengutip nih ada semacam budaya mungkin bisa kita terapkan di lingkungan kita ya. Misalnya begini, ada budaya positif di sekolah itu contohnya datang tepat waktu. Ya, tadi udah kita bahas. Jadi kita budayakan datang tepat waktu. Misalnya KBM jam 7 kita datang jam 7 maksimal. Syukur-syukur kita sebelum jam 7 sudah tiba. Nah, memang sulit mulainya Bapak Ibu ya. Kita ingin menerapkan kepada anak datang tepat waktu, kadang-kadang kita juga malah datang terlambat. Nah, ini perlu dibuat kesepakatan sama anak-anak. Ada sebuah kisah dulu ya. Mungkin ini agak panjang tapi saya singkat saja. Ada siswa selalu datang terlambat tiap pagi dalam satu kelas guru. Nah ini guru tersebut selalu memberikan hukuman kepada siswa yang terlambat tersebut. Ternyata setelah diselidiki siswa itu terlambat bukan karena dia malas, tapi karena dia pagi-pagi membantu orang tuanya dulu, ya mengantar ibunya. Orang tuanya kebetulan harus pakai kursi roda, harus ke kamar mandi, harus menyiapkan makan. Ternyata guru itu salah persepsi tentang datang tepat waktu. Jadi kita juga menerapkan aturan tepat waktu itu harus mengetahui latar belakang siswanya dulu. Kemudian yang kedua, kita budayakan rajin belajar atau rajin membaca kepada siswa kita. Budaya literasi ya ini yang agak sulit bagi kita. Walaupun kita sudah melakukan pembiasaan di setiap hari Selasa pagi jam 6.40 ya, 6.40 kita udah mulai pembiasaan literasi kepada anak. Tapi alangkah baiknya kita juga biasakan literasi kepada anak-anak kita di kelas, gitu ya. Kemudian
budayakan untuk selalu masuk ke sekolah, artinya dia selalu absensinya selalu baik ya, tidak bolos. Karena bagaimanapun juga absensi tingkat ketidakhadiran yang tinggi itu berdampak juga pada nilai dan kebiasaan anak. Kemudian selalu mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah, misalnya ada upacara, ada kegiatan-kegiatan keagamaan, ada kegiatan-kegiatan ekskul atau nanti perayaan hari-hari besar nasional, itu selalu aktif mengikuti siswa kita. Ini kebiasaan-kebiasaan yang baik yang perlu kita tumbuhkan. Kemudian budaya tidak nyontek Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Nyontek itu baik apa nggak sih? Hah? Ada dua versi Bu. Ada yang bilang nyontek itu baik, tapi ada yang bilang yang jelek. Tergantung kita lihat posisi nyonteknya itu di mana. Saya punya HP mereknya Samsung. Dulu ada nggak HP Samsung? Tidak ada. Adanya HP Nokia ya. Ini bukan promosi Bu. Dulu kita tahunya HP Nokia. Ternyata dari pabrikan Nokia itu muncul berbagai macam pabrikan merek HP. Kalau tidak dengan budaya nyontek, mungkin tidak ada Samsung, tidak ada apalagi Oppo, tidak ada Vivo, ada Xiaomi. Nah, tapi nyontek dalam artian inovasi, ya inovasi. Ini apa Ibu? Kita bilangnya? Jarang sih kita bilang air mineral budaya ya. Jarang kita bilangnya beli aqua kalau di bawah. Beli aqua, padahal bukan aqua mereknya, Prima atau apa. Karena yang ada di pertama kita adalah aqua, merek kemasan air minum, air mineral. Sehingga pabrikan yang lain, saya nyontek, saya juga bikin air seperti itu, tapi mereknya lain. Itu adalah menyontek. Nah, versi menyontek yang kita bicarakan di sini bukan versi nyontek yang seperti itu, tapi nyontek yang dalam artian kejujuran pada saat siswa sedang ulangan atau mengerjakan tugas, ya itu hindari budaya nyontek, ya karena itu katanya entah benar atau salahnya Pak Wajudin atau mitos gitu ya. Jadi biasanya orang yang nyontek itu nilainya lebih bagus daripada orang yang dicontek, benar nggak? Kita kasih contekan nih kepada teman, kita dapat 8, bahkan teman kita yang nyontek bahkan bisa lebih dari 8, bisa 9, nah, ada 10. Nah, itu mitos apa fakta sih juga kurang tahu, tapi memang sering kejadian seperti itu. Kemudian selalu jujur, tidak bohong, artinya mengatakan apa yang benar gitu ya. Dan selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Ada anak kerjakan tugas dikerjakan tapi lama gitu, timingnya lama, kita suruh kerjakan, kamu harus kerjakan hari ini selesai. Dia selesai tapi besoknya, lusa gitu ya. Nah, kita budayakan anak mengerjakan tugas tapi tepat waktu. Sederhana, kadang-kadang kita juga kalau lagi ada pekerjaan nanti saja, masih lama deadline-nya, apalagi kasih batasan waktu. Waktunya nanti tanggal 16 Agustus ya, dikumpulkan paling lambat, padahal tugasnya hari ini. Nah, kita mepet sampai tanggal 15 Agustus jam 00 lewat 1 menit baru kita kerjakan. Nah, jadi mengerjakan tugas tapi tepat waktu. Kemudian selanjutnya kita perlu juga membiasakan bertata krama yang baik, sopan dan santun yang tadi di awal ya, yang budaya 5S itu memang perlu ditanamkan ya kepada siswa kita ya. Bagaimana kita menerapkan sikap sopan, santun ya dan ramah kepada sesama. Nah, ini yang penting juga nih Bapak Ibu, selalu menjaga kebersihan, budaya menjaga kebersihan. Ini kompleksitas ini kalau kita bicara kebersihan. Karena kebersihan itu ada kebersihan diri kita sendiri, kebersihan kelas, kebersihan lingkungan, ya, termasuk kantin, kamar mandi, itu semua dalam menjaga kebersihan di sekolah itu menyangkut semua. Sederhana Bapak Ibu. Kadang-kadang kita minum ini pakai beli minuman, teh jus atau es teh dengan kemasan plastik ya, plastik kantong, lalu ada sedotannya. Kadang-kadang kita minum baru setengah, taruh aja di jendela, di laci meja. Itu kan berhari-hari kadang-kadang air itu masih ada di laci tersebut, sehingga menimbulkan warnanya yang tadinya coklat begini berubah jadi keunguan dan seterusnya. Atau bahkan somai, karena somai juga banyak yang di kemasan plastik tuh kadang-kadang sampai berjamur. Nah, ini perlu dibiasakan sama anak, perlu diingatkan
agar selalu menjaga kebersihan diri, lingkungan kelas, dan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, budaya itu bisa juga kita, tadi yang saya sudah singgung, yaitu kita aktif mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Nah Bapak Ibu, nanti kalau budaya itu sudah terbiasa, sudah mulai membiasa membudaya di kita, nanti kita tinggal memanagenya saja, tinggal mengelolanya saja dengan memonitoring pelaksanaan itu. Kita sebagai guru bisa melakukan monitoring. Ini budaya ini diterapkan tidak sama anak-anak kita, ya, tinggal monitoring dan melakukan pengawasan. Nah, barangkali itu saja. Tapi yang terpenting Bapak Ibu, bahwa pada prinsipnya kita, ya, sebagai guru, ya, orang tua murid termasuk siswa itu ada memiliki 5 kebutuhan dasar, ya. Ini sedikit saja, mungkin agak sedikit nyimpang dari ini, tapi ini nanti berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Itu pada dasarnya adalah bahwa kita ini memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging, ya. Jadi pada dasarnya anak kita itu butuh cinta, butuh perhatian dan kasih sayang. Nah ini yang terpenting, bahwa kita mentreatment mereka, membiasakan disiplin itu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Itu kebutuhan dasar mereka, kebutuhan dasar kita juga. Jangan kita menerapkan disiplin tapi dengan pendekatan yang keliru, yang salah. Beberapa minggu atau bulan, beberapa waktu yang lalu nih, ada guru di daerah, saya lupa lokasi persisnya, di daerah Sulawesi apa di mana. Gara-gara guru itu menegur siswa ngerokok. Ingat ya Bapak Ibu? Siswa ngerokok di belakang sekolah, kayak kita di belakang ini. Itu guru. Apa yang terjadi? Dia lapor orang tua, lalu orang tuanya guru tersebut diketapel. Ya, kalau orang Sunda mah, kalau saya bilang diselepet. Diselepet pakai ketapel sehingga matanya luka. Nah ini mungkin karena salah pendekatan, salah treatment gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi memang butuh, anak itu butuh cinta dan kasih sayang. Kedua, bahwa pada dasarnya manusia itu, kita dan siswa kita itu butuh kebebasan atau freedom. Jadi dia yang bebas gitu. Gue pengen nggak masukin baju, pengen beginilah, pengen. Nah, pada dasarnya mereka butuh itu. Dan ini harus kita sikapi bagaimana kebebasan itu tidak menjadi sebuah kebablasan. Kemudian bahwa prinsipnya kita itu butuh kesenangan ya Pak, fun, kita butuh senang, rasa kesenangan. Jadi dimanapun, di rumah, di lingkungan, termasuk di sekolah, anak-anak kita guru-guru itu butuh kesenangan. Jadi ciptakanlah suasana belajar yang menyenangkan, yang senang, anak-anak kira-kira suka gitu ya. Saya suka nih cara ibu ngajar, saya senang nih cara bapak ini ngajar. Jadi mereka senang. Kalau sudah senang, berarti dia akan ikut pelajaran kita, ikut apa yang kita akan berikan kepada mereka. Tapi kalau dilatar belakangi dengan udah ketidaksenangan, saya nggak suka pelajaran ibu ini, saya tidak suka dengan bapak ini, akhirnya mereka cenderung akan bolos, tidak ikut pelajaran dan seterusnya. Jadi budayakan suasana kerja, suasana belajar yang menyenangkan. Karena kesenangan itu adalah kebutuhan prinsip dasar kita semua. Dan yang terakhir, bahwa kebutuhan kita adalah kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kebutuhan pengakuan aktualisasi diri dari orang lain, ya sebagai awak di sini. Jadi pada dasar mereka butuh diakui, butuh pengakuan, ya, sehingga pada saat dia melakukan sebuah kebenaran, maka perlu kita berikan apresiasi. Nah, bagus, kamu hari ini datang tepat waktu. Ibu lihat kamu tadi jam 7 kurang seperempat udah tiba di sekolah, bagus. Jadi butuh pengakuan. Hal-hal yang sepele seperti itu kadang-kadang kita lupa. Tapi disitulah biasanya hati peserta didik itu tersentuh. Saya ingat, ini kisah ya, kisah lagi cerita kisah. Seorang wali kelas yang selalu menuliskan, biasanya kita kalau mau semester kan isi rapot ya Bapak Ibu. Di situ ada
deskripsi atau kesan dan catatan untuk diperhatikan oleh orang tua dan siswa. Nah, si wali kelas ini selalu memberikan catatan yang spesifik terhadap murid-muridnya. Kalau kita kan standar-standar aja kalau nyatet di buku rapat ya Bu, tingkatkan prestasi belajarmu, gitu ya Pak Rodin ya. Padahal yang baca orang tua, loh kenapa saya yang disuruh belajar katanya. Pesan untuk orang tua, tingkatkan prestasi belajarmu, loh saya disuruh belajar ini katanya sama wali kelas. Nah, tapi wali kelas itu selalu memberikan kesan yang spesifik buat anaknya. Kata-katanya benar-benar menggugah gitu. Jadi detailnya anak-anak itu, kepribadian anak itu benar-benar digali dalam pesan itu. Nah, pada dasarnya kamu adalah anak yang baik. Ibu perhatikan beberapa waktu kamu begini-gini terus mengalami keningkatan seperti itu. Terus dibuat resignifikan dan sebagainya. Nah, tiba-tiba di suatu saat guru tersebut tidak menuliskan kata-kata itu di rapot anak itu. Begitu nerima rapot, tidak ada tulisan apa-apa, kosong gitu ya di satu semester. Nah, lalu anak itu protes kepada guru tersebut, Bu, kenapa ibu tidak memberikan penilaian kepribadian saya? Padahal ini yang selalu saya harapkan ketika saya menerima rapot dari ibu. Ya, jadi pada dasarnya anak itu tadi butuh pengakuan, ya, butuh pengakuan, butuh aktualisasi dari gurunya. Maka dari itu saya pesan kepada teman-teman guru, jangan sungkan-sungkan, jangan sayang-sayang kita memberikan treatment, memberikan aktualisasi kita kepada murid kita. Kalau memang bagus kita bilang bagus nak, ya, terus nak tingkatkan. Ibu senang dengan cara kamu berbicara, ibu senang dengan gaya kamu mengerjakan tugas ini. Macam-macam lah pendekatan yang ibu lakukan. Nah, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan sebelum memulai kegiatan destinasi ini Pak Lanjudin ya. Mohon maaf kalau terlalu banyak, bukan maksud menggurui tapi berbagi informasi. Saya hanya sedikit membaca tadi sebelum mulai Pak Lanjudin udah pesen Pak, nanti kasih treatment dulu teman-teman ya Pak sebelum Bapak membuka. Oke. Tentang apa Pak Lanjudin? Tentang budaya positif. Ya udah saya browsing tentang budaya positif, nemulah artikel yang berbicara tentang budaya, ternyata memang luar biasa dan itu sering kita lupakan. Jujur ya, saya pun ketika berada di kelas atau kepada Bapak Ibu sendiri saya sering melupakan kalau Bapak Ibu itu sebenarnya butuh aktualisasi. Saya nggak pernah memuji-mujinya si Lutfi, kamu bagus Pi, datang saya tepat waktu Pi, nggak pernah seperti itu saya. Nah, padahal kalau mungkin saya kasih treatment gitu, pengakuan Lutfi bukan, wow besok saya datang jam 6 dah kalau kayak gitu. Ya, ini saya harapkan memberikan dampak yang positif kepada teman-teman semua. Terima kasih Bu Herna, Pak Wajidin, selamat ya, selamat berdesinasi kepada teman-teman semua. Nanti hasilnya dampaknya kita kepada peserta didik kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena disuruh membuka, akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, penyebaran, pemahaman dan penerapan budaya positif CGP Angkatan 8 SMA Negeri 1 Nusa saya nyatakan dibuka. Kembali ke pembaca. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Sutisna atas sambutan yang luar biasa dan berbagai macam informasi berkenaan dengan budaya positif. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara inti dari rangkaian acara pada hari ini, akan ada pemaparan pertama terlebih dahulu dari CGP kita, yaitu Ibu Erwawati Engmat. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak saya ucapkan terima kasih atas support yang Bapak berikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru SMA Negeri 1 Pusaka Negara yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan mengajar. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ke depan apa yang kami sampaikan
ini juga akan bermanfaat kepada Bapak dan Ibu semua. Karena memang sejatinya ini adalah untuk perbaikan, untuk menambah pemahaman kita bagaimana membersamai peserta didik di sekolah. Bapak dan Ibu, saya tidak ada maksud untuk menggurui, ini hanyalah amanah yang harus kami selaku CGP, saya dan Pak Rojudin harus menyampaikan ini kepada Bapak dan Ibu semua. Kami akan melakukan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini ada di pembelajaran yang kami lakukan di modul 1.4, Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu CGP ini akan ada lagi nih, nanti kita akan belajar beberapa modul dan salah satunya ada modul budaya positif. Budaya positif luar biasa, tadi sudah disampaikan garis besarnya Bapak sebenarnya sama Bapak Kepala Sekolah kita, luar biasa, kasih plus dulu Bapak dan Ibu. Saya aja mungkin pemahamannya belum nyampe ke situ Pak, hanya untuk berbagi saja. Bapak dan Ibu, ini ada konsep inti dari modul budaya positif, ada perubahan paradigma belajar. Jadi nanti mudah-mudahan ya goalsnya itu adalah kita jadi terbuka, cara membersamai peserta didik itu dengan lebih, tadi kata Bapak, menyenangkan, lebih merangkul kembali. Jadi paradigma kita mudah-mudahan jadi berubah. Lalu kita juga akan mengenal ada yang disebut disiplin positif. Memang ada disiplin negatif, saya juga tidak tahu. Lalu ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah kita sudah menyampaikan tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Lalu ada motivasi perilaku manusia. Lalu ada juga posisi kontrol guru, bagaimana kita merespon apa yang terjadi pada peserta didik kita. Lalu ada keyakinan kelas dan ada segitiga restitusi. Insya Allah saya akan paparkan ini beserta dengan rekan saya. Nah, Bapak dan Ibu, disiplin itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Sesuai aturan gitu ya. Harus ada apa biasanya? Norma. Kalau nggak melakukan aturan itu bagaimana? Sanksi. Itu yang kita kenal sejauh ini. Ya, disiplin itu seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, tadi disampaikan konsep intinya seperti ini, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi nanti mudah-mudahan kita juga memaknai disiplinnya tidak ada lagi dengan sanksi ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin kita sudah melakukan IKN Bapak dan Ibu. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Apa ya? Sesuai kebutuhan siswa, betul sekali. Emang siswa-siswa kita butuh apa? Butuh apa ya siswa-siswa kita ya? Butuh makan dan minum? Butuh. Butuh apa lagi? Uang jajan butuh, tapi bukan dari kita, ya kan? Tapi dari orang tua masing-masing. Oke Bapak dan Ibu, pembelajaran berdiferensiasi betul, itu yang memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan terkait dengan kita juga nanti ada pelajar Pancasila. Kita akan mengarahkan kepada peserta didik kita untuk memiliki karakter apa aja wujud dari profil pelajar Pancasila. Mandiri. Jadi peserta didik kita jangan selalu ketergantungan. Sebagai individu dewasa ada saatnya mereka harus mandiri. Lalu ada apa ini yang pertama? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalah artinya mereka mampu dalam segala bidang, tapi ternyata mereka tidak punya istilahnya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada apa lagi Ibu? Kebinekaan global, ada bergotong royong. Gotong royong itu penting dong. Gak mungkin segala sesuatunya itu berjalan dengan sendirinya. Mengelola sekolah sebegitu besar tanpa gotong royong, jalan nggak? Kira-kira pandang kalau nggak ada gotong royong, sekolah kita seperti apa? Individualis. Akan program-programnya jalan tidak? Tidak. Lalu ada apa Bapak dan Ibu? Kreatif. Peserta didik kita di era yang sekarang nggak bisa hanya
paham sesuatu tapi mereka nggak bisa memodifikasi. Harus lebih kreatif dari Bapak dan Ibu guru. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada tentang disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harusnya ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi yang mendisiplinkan itu siapa? Kita, bukan orang lain, bukan aturan, ya enggak? Tetapi andai kata kita nggak bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka perlulah adanya sebuah aturan, gitu. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu, ini dalam buku Control Theory, Choice Theory, nggak tahu bahasa Inggrisnya seperti apa, bisa dibaca ya, Choice Theory gitu ya. Karyanya Dr. William Glasser, beliau itu aturan psikiater dan pendidik. Ternyata Bapak dan Ibu, terkait mendisiplinkan siswa, kita kan tadi katanya ada norma, terus ada aturan. Kalau nggak melakukan, katanya akan ada sanksi. Ternyata Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan itu menurut Dr. William Glasser itu adalah sebuah ilusi. Nggak bisa, itu hanya fata morgana yang sesaat saja. Nah, beliau mengungkapkan ada 4 ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Enggak kok, dengan ada aturan saya ngomong seperti ini, seperti itu, anak patuh. Yakin nggak itu berkepanjangan? Ya, nah itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita juga sama kan ya. Misalkan Bapak dan Ibu menggenggam sesuatu di lengan Bapak dan Ibu, di kepalan tangan Bapak dan Ibu. Kira-kira misalkan di sini ada sesuatu yang sangat berharga yang gak boleh dilihat sama siapapun, dan itu harus dijaga oleh Bapak dan Ibu. Seandainya Bapak kepala sekolah atau orang memaksa, buka, ini gak boleh dilihat sama orang lain, ini harus dijaga. Bapak dan Ibu akan buka gak? Enggak. Gak peduli siapa ngomong, gak peduli dengan baik-baik, gak peduli dengan kasar, gak peduli dengan ancaman dan lain sebagainya. Kalau saya pengen menjaga ini, saya punya keyakinan ini harus dijaga, gak boleh dilihat sama orang lain. Seberapapun ancaman besar datang, gak akan saya buka. Artinya apa? Yang bisa mengontrol seseorang itu sebenarnya siapa Bapak dan Ibu? Diri sendiri. Jadi ilusi kalau guru bisa mengontrol murid. Kalau gak penting bagi mereka, kita ngomong seberapa banyak, mereka akan melakukan gak? Mungkin saja tidak. Lalu ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, Pak Nur. Selamat datang Pak Nur ya. Jadi tidak selalu Bapak dan Ibu, mungkin pembiasaan positif yang sudah kita terapkan nyatanya setelah mereka lulus nggak diterapkan lagi. Mungkin sesaat di sini gitu. Lalu ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Semisal kita sebagai guru mapel, keras banget kita sama anak, takut anak sama kita. Tapi ketika gurunya yang lain, apakah akan berlaku sama menurut dengan guru yang lain? Belum tentu. Jadi mungkin saja kritik dan membuat orang merasa bersalah itu akan dilakukan oleh anak, tapi hanya pada beberapa individu, tidak kepada setiap orang. Itu adalah ilusi menurut Dr. William Glasser. Lalu ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nyatanya enggak dewasa, enggak anak, enggak orang tua, semuanya punya pandangan sendiri. Benar ya Bu Jun ya? Betul, luar biasa. Ini adalah ada di dalam bukunya Dr. William Glasser, miskonsepsi. Jadi kita selama ini pandangan kita bisa memaksa murid, orang dewasa bisa memaksa orang yang lebih kecil. Tidak Bapak dan Ibu, itu hanyalah sebuah ilusi saja. Menjajah itu mah, memaksa ya Pak Nur ya. Lalu ada apa nih? Apa Bu Jun? Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bapak dan Ibu, bukalah paradigma kita dalam menghadapi segala permasalahan yang ada pada peserta didik. Dalam stimulus respon, realitas memandang kebutuhan kita itu semuanya sama. Orang menurut saya seperti ini, anak harus seperti itu.
stimulus respon. Harusnya seperti apa? Kita paham bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Saya pengen anak didik saya pintar matematika semua, oh belum tentu. Kenyataannya matematika nggak dibutuhkan oleh Agus misalkan, tapi Agus butuhnya pembelajarannya bahasa Indonesia gitu. Jadi kita harus membuka pandangan lebih luas lagi. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau semuanya melihat dengan sudut pandang yang sama, seperti apa? Monoton ya? Gak mungkin kan? Saya, Bu Juneti, Bu Diah, Pak Lutfi, Bu Irma di sini punya pandangan-pandangan yang berbeda akan kepentingan kita. Menurut saya ini penting, menurut saya ini harus diperjuangkan. Menurut Bu Irma tidak, karena urgensi bagi Bu Irma ada yang lain, gitu kan ya? Jadi ada sudut pandang yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu menurut stimulus respon. Jadi harus dipaksa sama dengan kita, nggak bisa seperti itu. Kita harus apa? Kita harus berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu tidak selalu sama. Lalu ada apa lagi, Bu Ju? Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Iya, itu boleh nggak? Bu Ju, kira-kira berperilaku buruk sebagai suatu kesalahan, benar nggak? Tidak mesti. Tidak mesti ya? Kadang anak berbuat baik juga sering, kadang berbuat tidak baik juga banget seringnya. Luar biasa ya Bu Ju ya. Iya. Tambah Bu Ju dulu deh. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misal anak-anak kita, anak kecil lah, main-main sepeda kotor banget. Bagi kita, bajunya kotor gitu, dianggap sebuah kesalahan. Padahal mungkin mereka sedang menggali sesuatu. Banyak pelajaran bagi mereka. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita harus paham, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, itu paradigma dulu Bapak dan Ibu. Nyatanya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau itu gak penting bagi kita ya susah. Lalu ada lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi misalkan udah halus-halus, susah banget, ujung-ujungnya dipaksa. Nyatanya itu juga bukan sesuatu kebijakan yang terbaik. Dekati lagi, mungkin dengan pendekatan yang berbeda. Jangan langsung memaksa dan sebagainya. Gagal lagi, coba lagi. Nah, tadi kata Budar, disiplin itu adanya norma. Apa itu disiplin? Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman kalau tidak melakukan. Padahal itu sungguh berbeda Bapak dan Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus melalui hukuman. Nah, asal katanya apa? Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Jadi ada proses belajar, bukan dikaitkan dengan hukuman. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi Bapak dan Ibu, kalau anak-anak kita melakukan salah, itu sebenarnya adalah proses belajar. Masih proses belajar kok. Lalu ada disiplin positif, insya Allah nanti implementasinya akan disampaikan oleh rekan saya, karena beliau mengambil ke disiplin positif ya. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa ancaman atau hukuman. Saya kaget Bapak dan Ibu, ternyata hasil penelitian dampak ketika kita sering memberikan reward kepada peserta didik, ujung-ujung ayo nanti kamu ke depan nanti kasih nih, ada imbalan-imbalan tertentu. Nyatanya anak-anak ketergantungan dengan imbalannya, bukan dengan pembelajarannya. Itu pun harus kita minimalisir dalam pembelajaran. Gimana caranya? Tanpa imbalan, tanpa ancaman, tanpa hukuman, peserta didik sadar bahwa mereka perlu mendisiplinkan diri sendiri. Oke, Bapak dan Ibu, ada nilai-nilai kebajikan. Kata-katanya apa nilai-nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya.
Nilai-nilai kebajikan itu disepakati bersama loh Bapak dan Ibu, tidak searah. Nah, contoh nilai kebajikan institusi, nah kita institusinya negara Indonesia ya. Profil pelajar Pancasila ini nilai-nilai kebajikan yang sekarang digaungkan sama bangsa kita. Dan kita selaku insan pendidikan, yuk arahkan kepada sini. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu ya. Jadi kalau misalkan nanti anak didik kita kritis, mengkritisi kita, boleh nggak? Boleh aja. Orang memang tujuan kita menciptakan mereka jadi orang yang kritis kok. Tinggal bagaimana kita menyikapi gitu. Nah, kebutuhan dasar manusia ada lagi Bapak dan Ibu. Jadi nanti kita akan melihat apa yang tadi dipaparkan, disiplin, lalu ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia alhamdulillah sama Bapak sudah dikupas habis. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu. Gak mungkin gak ada tujuannya. Baik perilaku baik ataupun perilaku yang kurang baik. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kita memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi kita melakukan sesuatu itu pasti terkait dengan saya butuh itu, maka saya melakukan itu, lepas dari apa yang saya lakukan baik ataupun tidak baik. Oke, Bapak dan Ibu, ini ada 5 kebutuhan dasar Bapak luar biasa. Survival, bertahan hidup. Bapak dan Ibu, pandanglah peserta didik kita sebagai sesosok manusia yang sama seperti kita. Mereka punya 5 kebutuhan dasar yang sama seperti kita. Ada survival, bertahan hidup, terkait dengan makan, minum, tempat tinggal, sandang, papan, dan kesehatan. Mereka juga wajib terpenuhi. Lalu ada lagi kebebasan. Mereka mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru. Coba kita dalami mereka. Mungkin ada sesuatu yang mereka ingin goalskan. Lalu ada penguasaan. Tadi yang seperti disampaikan oleh Bapak Kepse kita, penguasaan, apresiasi peserta didik kita yang menunjukkan mereka tuh berhasil di kelas. Karena mereka butuh pengakuan, saya bisa. Dulu saya ingat banget Bapak dan Ibu, ketika disupervisi sama Bapak Zulkifli, Bu Erna, Bapak ikut ke kelas. Bu Erna tuh dalam pembelajaran luar biasa bagus, anak-anak aktif sekali. Saya sangat mengapresiasi. Gak ada anak yang diam, tapi ada satu yang Bu Erna lupa. Apa Pak kata saya begitu ya? Bu Erna gak pernah mengapresiasi siswa, gitu. Iya, Bu, kalau Ibu misalkan melakukan sesuatu, Ibu ada yang ini senang gak? Senang. Gitu Bapak dan Ibu. Apresiasilah peserta didik kita, tunjukkan bahwa mereka tuh menguasai sesuatu. Lalu ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Bapak dan Ibu, peserta didik kita itu latar belakangnya berbeda-beda. Gak semuanya tercukupi kasih sayangnya di rumah. Mungkin ketika mereka datang ke sekolah, mereka mengharapkan kitalah yang memberikan kasih sayang kepada mereka. Jadi jangan digebuk rata. Anak ini kok hiperaktif banget di kelas, cari perhatian, karena mungkin mereka gak dapat perhatian di rumah. Makanya mereka mencari perhatian kepada kita. Itu adalah kebutuhan dasar bagi mereka. Lalu ada lagi kesenangan. Kita gak bisa paksa mereka kaku. Bapak dan Ibu, jangankan Bapak dan Ibu, saya di kelasnya mengajar matematika, mau melakukan ice breaking, itu bukan saya, pikir saya tuh gitu. Saya nggak terbiasa melakukan ice breaking, tapi kemarin digodok di PPG, anak-anak itu harus fun bareng kita. Lakukanlah ice breaking, lakukanlah yang membuat mereka nyaman. Tapi itu udah bukan saya. Saya mau orangnya tegas istilahnya gitu ya. Tapi ternyata setelah dicoba saya pun ketagihan Bapak dan Ibu. Anak-anak kemarin di 11 MIPA 4, Bu, tenang pisan, tadi belajar ini. Ayo games aja dulu. Dah, saya jadi PR nih. Games ya, games apa yang ada kaitan sama matematika Pak Nur? Jadi saya tuh, oke, kita belajar bilangan. Jadi gamesnya dikaitin sama pelajaran Pak Nur. Untung ada ilham. Jadi ada ganjil genap, mereka berbaris. Nyatanya seru Pak, yang tadinya ngantuk sudah tidak ngantuk lagi. Dan mereka mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi ayo kita bangun pembelajaran kita lebih menyenangkan kembali. Nah, ada motivasi perilaku manusia anak didik kita. Beragam ya benar. Ada yang patuh banget ya. Ada yang udah diingetin sekali, terulang
belakang mereka. Yang patuh banget, jangan-jangan mereka cuma punya motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman aja, tapi nggak merasa ini penting loh bagi saya. Jangan-jangan cuma itu. Atau mungkin juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan karena kita memberikan reward terus-terusan, imbalan hadiah gitu Bapak dan Ibu. Lalu ada lagi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Saya datang tepat waktu karena saya menghargai diri sendiri. Diri saya harus disiplin, saya harus menerima pembelajaran dengan baik. Nah, itu adalah motivasi intrinsik. Kalau tadi hukuman dan imbalan masih dari motivasinya dari luar. Jangan-jangan kalau nggak ada peraturan nggak taat lagi. Jangan-jangan kalau nggak dikasih hadiah nggak ada lagi. Bapak dan Ibu, sebenarnya Bapak dan Ibu adalah motivator, motivasi intrinsik. Sadar nggak Bapak dan Ibu? Budia ke sekolah mengajar, ada dan tidak ada peraturan yang begitu ketat. Ada atau tidak ada Bapak kepala sekolah, ada atau tidak ada guru yang mengamati, beliau tetap datang. Beliau tidak melihat kepada peraturan, beliau tidak mengharapkan imbalan. Jadi itu adalah motivasi dari dalam diri Budia untuk melakukan yang terbaik terhadap tugas yang diemban. Nah, bagaimana caranya kita juga ya kasih plus dulu dong. Budia, Bu Junedi, benar semuanya adalah guru-guru yang profesional. Nah iya, nah bagaimana caranya Bapak dan Ibu? PR, kita memunculkan motivasi dari dalam diri peserta didik. Gitu. Oke, apa bedanya hukuman, konsekuensi, restitusi? Di sini Bapak dan Ibu di budaya positif kita diajarkan ini loh masuknya hukuman, ini konsekuensi, lalu ada restitusi. Kalau hukuman tuh begini, tidak terencana tiba-tiba. Misalkan ada anak nih datang telat, Bu Jun sebenarnya nggak tahu apa-apa tapi ambil sikap, kamu kenapa datang telat, bla 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 bla, dengan segala macam omelannya, gitu ya. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan untuk diskusi. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, jangan-jangan dia telat itu habis bantu orang tuanya. Oh, itu yang bukan Bujun. Bujun adalah guru yang luar biasa. Contoh Bujun, contoh, luar biasa. Nah, lalu ada konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Terencana atau disepakati sesuai aturan. Misalkan kayak tata tertib berpakaian seragam itu masuknya ke nanti kalau dapat sesuatu itu konsekuensi. Ada peraturan di sekolah ini berseragam lengkap, atribut ini itu. Anak kalau melakukan itu kita berikan sebuah konsekuensi. Kan ada peraturannya begini, itu konsekuensi. Lalu apa restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kita lakukan dialog, ngobrol dulu. Terima kasih ya kamu sudah datang. Andaikan dia seragamnya nggak lengkap, terima kasih sudah datang ke sekolah. Ngomong-ngomong kenapa nih? Kok seragamnya gini? Jadi diajak berdialog sehingga mereka ngobrol. Iya Bu, begini itu adalah proses restitusi Bapak dan Ibu. 5 posisi kontrol guru. Coba dicek, dipahami, diresapi Bapak dan Ibu berada di posisi kontrol mana. Saya pun ketika belajar mikir, saya berada di posisi ini nih. 5 posisi kontrol guru Bapak dan Ibu, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Kira-kira bayangan Bapak dan Ibu ada di posisi mana? Penghukumkah? Pembuat rasa bersalahkah? Apa sebagai temankah? Atau pemantau? Atau manajer? Kita cek nanti ya. Nah, penerapan posisi kontrol guru. Kasus siswa yang datang terlambat, ini contohnya aja. Datang terlambat ke sekolah. Kalau si penghukum akan bilang begini, kamu selalu datang terlambat, gitu ya. Jadi dengan nada yang udah anak-anaknya lepas gitu istilahnya ya. Patahlah mereka hatinya, sakit mereka. Kalau ada pembuat rasa bersalah, gimana kalau menghadapi situasi yang begini? Kalau si pembuat rasa bersalah begini, kamu bagaimana? Kamu janji tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa. Ujung-ujungnya kan jadi mereka, maaf ya Bu, nah gitu. Itu namanya pembuat rasa bersalah Bapak dan Ibu. Kita berada di posisi mana ya? Teman. Kalau teman begini,
kali ini tidak apa-apa, sana dulu, udah, nggak ada apa-apa, nggak direspon, nanti diperbaiki ya, nanti begini. Nah, berarti Bu Dema ada tambahannya, gitu kira-kira di posisi mana ya? Kita lihat, kalau pemantau, nah kalau Bu Dema kayak teman, nggak tegas-tegas gitu ya, tapi ada, betul. Ya misalnya tadi ada anak yang terlambat, mereka juga saya tanya dulu alasannya dari mana. Ini Bu ambil sepatu. Oh, kenapa ngambil sepatu? Tadi diambil oleh satpam. Terus ya udah kali ini kamu duduk, tapi jangan diulang. Kalau diulang nanti ada sanksi buat kamu. Oke, luar biasa kita melihat. Kira-kira posisi yang seperti itu tuh berada di posisi kontrol mana ya? Oke, nah kita simpan dulu Bunda ya. Luar biasa Bunda ini, dari mendekati kemudian ada sebuah solusi kan? Ya. Nah ada lagi tipikal pemantau Bunda. Misalkan anak datang terlambat, peraturannya apa? Gitu kan? Iya Pak, datangnya tepat waktu jam 7. Apa yang telah kamu lakukan? Gitu. Saya telat Pak, gitu. Kamu tahu sanksi atau konsekuensinya gitu. Jadi diarahin ke peraturan. Kalau melanggar peraturan jadi ada sanksi atau konsekuensi. Itu namanya pemantau. Jadi mengaitkan dengan peraturan yang sudah dibuat. Lalu ada lagi manajer, gitu. Kalau manajer itu yang seperti apa? Apakah kamu mengetahui kesalahanmu, gitu. Terus bagaimana ya cara memperbaikinya? Jadi enggak dipojokin terus kepada kesalahan yang mereka lakukan. Itu di posisi manajer. Dialihkan cuma diajak ngobrol. Sebenarnya maksud kita kan nyentil itu, tapi nggak terlalu tek-tek gitu. Itu adalah manajer. Nah, Bapak dan Ibu, gimana Pak? Kamu gimana mau jadi orang pinter? Ngerjain tugas aja enggak gitu. Kamu gimana jadi orang sukses? Masuk sekolah aja enggak? Itu posisi apa tuh Bu? Kan sering kita lihat begitu ya. Kira-kira ada yang tahu nggak itu posisi apa? Ada yang tahu nggak? Oh, balikin dulu. Oke. Ini ya. Oke. Iya betul. Monggo Bapak, Ibu ada yang mau menang? Pemantau, ada nggak peraturannya tadi? Bapak tadi menyampaikan apa? Gimana kamu mau pintar gitu? Kalau ngerjain tugas saja enggak, ada peraturan harus ngerjain tugas enggak? Sama guru mapel? Ada, kita bikin peraturan nanti tugasnya kumpul gitu ya. Ada peraturan ya, oke. Terus ada apa lagi Pak? Berarti yang mana nih? Kesini, pemantau. Menurut Bapak dan Ibu bisa pemantau karena ada peraturan yang dilanggar. Ada enggak jadi merasa mereka terhukum? Ada enggak? Tergantung mental juga kadang ya. Ternyata yang terhukum down dia. Karena Bapak dan Ibu menyakiti itu bukan cuma fisik, psikis. Yang lebih berat itu ketika dari omongan. Sakit lama luka kalau dari sakit, gitu ya. Nah, bisa ke penghukum, bisa ke pemantau. Tapi memang tergantung situasinya, bagaimana menyampaikannya. Kalau menghardik, duk, nah itu penghukum. Oke. Kalau misalkan kayak membawa mereka kayak tadi Bapak bilang, bisa jadi ke pemantau, gitu. Pada saat menerapkan fungsi kontrol dulu itu kita bisa mempraktekkan lebih dari satu hitungannya itu ya, bisa dua atau tiga gitu ya. Iya, bisa. Kita bisa aja. Iya, sebagai pemantau juga iya mungkin ya. Iya, tergantung redaksi yang kita sampaikan. Apalagi kalau ngomelnya sambil rocos terus. Jadi mungkin 5-5-nya dapat. Iya, aduh. Luar biasa, 5-5-nya dipakai gitu ya Pak ya. Betul, bisa aja kita ternyata ini kan konsepnya sebegini. Ciri-cirinya orang penghukum tuh gitu kalau ngingetin. Ciri-cirinya orang pemantau tuh gitu. Tapi mungkin Bu saya mah kayaknya ini dengan ini. Saya juga ketika ditanya mana yang paling sering Ibu lakukan, mana ya? Kayaknya saya ini dengan ini. Jarang saya ke temen gitu, kata saya gitu. Membuat rasa bersalah kan. Kayak misalkan anak nih dengan konsekuensi udah gak mempan. Contoh ada salah satu anak yang sering terlambat. Ya ampun gimana lagi kan gitu ya. Jadi dulu sebelum belajar ini, gimana lagi sih ingetin, kamu coba ingat-ingat
ke orang tua. Jadi kan mereka merasa bersalah pada orang tua. Nah jadi awalnya ini saya lari ke sini, itu yang biasanya saya lakukan. Tapi mungkin ada yang gabungan, atau mungkin sebenarnya banyak bapak dan ibu yang tanpa sadar sudah melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Kalau saya jujur belum, kemarin belum bapak dan ibu. Kalau misalnya dengan ada yang agak lembut gimana? Seperti pernyataan Bapak tapi tandanya lembut, maksudnya apa? Dia berarti dia mah ini Bu, nanti kita lihat contoh ini ya. Contoh ini tuh ada bagian-bagiannya. Jadi nadanya lebih lembut. Oke, penasaran ya Bu ya? Ayo kita lanjut. Dilus-lus. Nah, Bapak dan Ibu, apa nih keyakinan kelas dulu ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini. Bapak dan Ibu, tadi Bapak nanya juga Bu Erna menyampaikan tentang apa praktek yang sudah Bu Erna lakukan. Pak, saya nggak begitu banyak, lingkar pengaruh saya lakukan hanya di dalam kelas untuk sementara. Jadi saya membuat bersama anak didik saya di kelas 10-10 membuat keyakinan kelas. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas gitu kan? Sama aja dah, keyakinan dengan peraturan setelah dilihat mirip-mirip juga gitu. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, lalu berupa pernyataan universal kayak tadi nilai-nilai kebajikan. Dibuat dari pernyataan positif, hindari kata jangan. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan pentingnya di sini Bapak dan Ibu. Bedanya peraturan dengan keyakinan di sini. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi bukan searah dari warga kelas. Misalkan saya gini, nanti kamu datang gak boleh terlambat, harus jam 7, tapi tanpa diskusi dengan anak. Itu bukan keyakinan, tapi itu maksudnya ke peraturan. Oke, lalu ada apa lagi nih? Nah, Bude, ini Bude, yang tadi Bude tanyakan tuh terkait ke sini. Posisi kontrol sebagai manajer itu sebenarnya dia ada kaitannya dengan penyelesaian menggunakan metode segitiga restitusi. Apa itu? Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Munculnya itu adalah kesadaran sendiri, motivasi dari dalam. Mau peraturan sekolahnya seperti apa, mau guru ngasih dia apresiasi atau enggak. Jadi dari dalam dia saya mah harus belajar dengan baik. Itu berarti udah muncul motivasi intrinsik. Bagaimana prosesnya segitiga restitusi? Bude ada menstabilkan identitas dulu. Lalu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kamu tadi sudah melanggar itu bla bla bla. Saya gagal nih dalam proses kedisiplinan. Itu tidak masuk segitiga restitusi. Jadi pertama kita stabilkan dulu identitas mereka, lalu validasi tindakan yang salah. Kita ingat setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi Bapak dan Ibu coba digali. Mungkin dari 5 kebutuhan dasar yang tadi disampaikan, survival, kesenangan, kebebasan, penguasaan, pengen disayang, ada yang belum mereka dapatkan. Jadi kita validasi dulu tindakan yang salahnya kenapa. Lalu menanyakan keyakinan. Setelah anak-anak reda hatinya, maksudnya enggak panas, kita misalkan ngaitin, kenapa kamu kok bisa kayak gitu? Iya Bu, tadi soalnya saya begini soalnya saya misalkan, kenapa kamu ke kantin, saya lapar banget. Nah itu kan ada kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi gitu. Cuma nanti kita luluskan caranya gitu. Nah Bude seperti ini, kata-katanya boleh dicontoh seperti ini. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran Pak Nur. Jadi kalau anak didik kita melakukan kesalahan, ya memang mereka lagi belajar. Mereka itu menuju ke proses dewasa. Kita aja yang udah dewasa kadang banyak salahnya gitu. Jadi kita harus paham bahwa berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Nanti bisa kata-katanya ini bisa ATM, tapi tergantung situasi dan kondisi Bapak dan Ibu. Misalkan gini, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna gitu. Misalkan ketika ngobrol tuh, Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini gitu. Atau bisa kamu berhak merasa begitu. Nah ini contoh menstabilkan identitas Pak Nur. Mudah-mudahan paradigma kita berubah ya ketika menangani anak-anak kita dalam
wajar ada masalah. Ada validasi tindakan yang salah, Bude. Ini apa? Berdasarkan prinsip kita harus ingat, setiap perilaku itu berusaha untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar. Sekolah kemarin juga di kelas ada, saya pengen sekolah itu jadi rumah kedua saya. Berarti mereka ada sesuatu juga di rumah, Bu Bapak. Kemudian ini gimana contohnya? Kamu pasti punya alasan kan, mengapa melakukan hal itu? Ini contoh kita dialog dengan anaknya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan anak-anak itu berantem, narik gini. Kita jangan, kamu yang gak perlu menarik, gak kayak gitu. Jadi meredakannya begini. Kamu mungkin bisa melakukan lebih buruk dari ini ya, tapi kamu cuma berantem aja. Jadi gak menyudutkan anak menjadi saya gagal, saya tadi salah gitu. Jangan sampai ke arah situ. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu misalkan gitu. Intinya seperti itu. Untuk validasi tindakan yang salah kita arahkan kepada kebutuhan dasar mereka. Menanyakan keyakinan Pak Nur. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga memulai buat keyakinan aja di pelajaran Bapak dan Ibu. Keyakinan kelas dengan bujun apa? Jangan-jangan traktir ya, bukan. Keyakinan kelasnya apa gitu ya. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi itu secara intrinsik. Nanti kata-katanya gini, kamu tahu nggak apa keyakinan kelas kita? Anak-anak mungkin tahu Bu, karena kita udah bikin keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama gitu. Lalu seperti apa gambaran atau kayak gitu-gitulah. Apa ya keyakinan yang belum kamu penuhi? Nah itu ada di menanyakan keyakinan. Bapak dan Ibu, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi dari saya ketika anak tidak piket kelas. Ini diambil videonya di bulan lalu gitu, ada 2 minggu yang lalu. Nah, Wawan, Ibu dengar dari ketua kelas katanya Wawan piket hari ini ya? Iya. Dan Ibu juga tadi dengar katanya Wawan tidak ikut serta piket kelas. Apakah benar? Iya. Oke, Wawan tidak apa-apa. Mungkin yang pernah melakukan hal seperti ini bukan cuma Wawan. Dan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu saya minta maaf. Oke. Ya, Ibu yakin Wawan pasti punya alasan kenapa Wawan melakukan hal itu. Benar kan? Iya Ibu. Tadi itu lapar, Bu. Jadi tepatin dulu karena tadi itu di rumah tidak sempat sarapan karena bangun kesiangan. Oke. Jika Ibu di posisi Wawan lapar, mungkin juga Ibu akan melakukan hal yang sama ya. Tapi apakah Wawan tahu keyakinan kelas kita terkait piket kelas? Iya Bu, tahu setiap anggota piket wajib ikut serta mengerjakan. Oke, alhamdulillah Wawan masih ingat keyakinan kelas kita. Betul. Kebersihan kelas itu adalah tanggung jawab seluruh warga kelas yang kita sudah buat keyakinan bersama ya, dan ditetapkan melalui jadwal piket. Ngomong-ngomong, kenapa Wawan bisa terlambat bangun? Maaf Bu, semalam itu begadang main game. Oke, kira-kira bagaimana Wawan mengatasi masalah ini? Yang pastinya saya akan minta maaf kepada rekan piket karena tidak membantu dan akan bertanggung jawab atas kebersihan hari ini. Oke, Ibu hargai usaha Wawan ya. Oke, apakah akan ada kejadian hal seperti ini di lain waktu? Tidak Ibu, saya akan melakukan tugas piket dengan baik dan tidak tidur larut malam supaya tidak terlambat bangun, apalagi ketika ada jadwal waktu piket. Oke, bagus Wawan. Teruslah tumbuh menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Baik Ibu, saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Terima kasih. Sama-sama. Semangat ya Wawan ya. Oke, sip. Nah, terus ada dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Emang Bu Yana sudah praktek sudah Bapak dan Ibu. Nah, ini dokumentasi pembuatan keyakinan kelas bersama kelas 10-10. Ini juga sama ya. Nah, jadi anak-anak menuliskan apa? Menuliskan harapan, mimpi mereka tentang kelas yang ideal bagi mereka. Asalnya kan ini curah pendapat ya, banyak banget Bapak dan Ibu. Ada yang pengen Bu kelasnya ber-AC. Ini gimana cara memenuhinya ya? Kita juga agak-agak mikir ya. Terus tuh, Bu, saya nggak mau saling ejek. Nah, rangkum sama Bapak dan Ibu tuh.
Saya pengennya ada ya Bu, pengen kalau itu ada waktu lah buat main game FF gitu. Ada yang kayak gitu Bu. Terus saya kembalikan ketika menanggapi seperti itu, setuju nggak yang lain kalau di kelas kita ada waktu untuk main game FF? Enggak Bu. Nah mayoritas maunya apa? Janganlah Bu gitu. Jadi ketika ada yang negatif pun kita obrolin dengan anak. Maunya apa Bu? Kira-kira nyaman nggak? Nah ini keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas 10-10. Bapak dan Ibu pengajar di kelas 10-10, mereka membuat ini bersama saya bareng-bareng. Terbentuklah masuk kelas tepat waktu, termasuk dalam pergantian jam pelajaran. Karena ini menjadi problem kita kan. Setiap ganti mabel anak-anak di luar Bapak dan Ibu. Lalu berdoa sebelum dan sesudah KPM. Kalau saya di matematika juga bukan cuma di awal jam pertama aja, tapi setiap pelajaran matematika saya selalu diawali doa dan diakhiri dengan doa. Karena saya mengharapkan ini untuk keberkahan kalian menuju ke manusia yang religius. Lalu kelas dalam kondisi rapi dan bersih. Dan ada berpenampilan rapi dan atribut lengkap, berbicara dengan sopan dan ramah, saling menghargai satu sama lain. Ini nggak tampil karena itu kurang ini ya. Jadi pakai gadget hanya kalau diizinkan sama guru mapel. Lalu ada mereka pengen belajar dengan bahagia. Bapak dan Ibu, ini keyakinan kelas yang sudah dibuat sama kelas 10-10. Andai kata Bapak dan Ibu pengajar menemui sesuatu yang tidak terpenuhi, boleh silakan lakukan istilahnya restitusi terhadap anak tersebut. Ingatkan mereka kepada keyakinan yang sudah dibuat bersama. Gitu. Ininya misteri yang agak susah. Saya ngecek. Lanjut. Oke. Nah. Oke, dari saya sedikit lagi. Bapak dan Ibu, budaya positif itu terbentuk dari adanya disiplin positif. Ayo kita rubah lagi bahwa disiplin itu tidak selalu harus adanya hukuman, apalagi ancaman atau membuat anak merasa tertekan. Gak bisa seperti itu Bapak dan Ibu. Budaya positif itu lahir ketika anak-anak kita punya kesadaran akan nilai-nilai kebajikan mereka yang yakini itu harus terjadi pada diri mereka. Motivasinya dari dalam diri mereka sendiri Bapak dan Ibu. Gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit mengubah paradigma Bapak dan Ibu. Ini juga sesinya sesi sharing Bapak dan Ibu. Apa yang saya pelajari pasti banyak kurangnya. Mudah-mudahan nanti CGP ke depannya lebih membuka wawasan lagi tentang budaya positif. Dan saya juga berharap lingkar pengaruh saya ke depan juga bisa lebih luas lagi, bukan cuma di lingkungan kelas. Tapi Bapak dan Ibu yang pasti jangan berpikir saya nggak tahu praktekinnya di mana. Saya hanya guru biasa, saya bukan wali kelas. Terus saya bagaimana di mata pelajarannya Bapak dan Ibu? Lingkar pengaruh sekecil apapun lakukan, yang penting untuk kebaikan peserta didik kita. Terima kasih Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh, ada yang mau tanyakan dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Melihat pemaparan dari Bu Erna tadi luar biasa sekali ya. Jadi gimana ya? Guru itu harus baik-baikin muridnya gitu ya. Tapi ya ada aja murid yang seperti ini. Ini contoh yang pernah saya alami kemarin belum lama ya. Jadi ada saya itu masuk di 2 jam terakhir ya. Jam terakhir kan berarti udah mau pulang. Nah ada si anak di kelas itu pakai helm gitu ya, pakai helm. Nah saya tuh tegur baik-baik ya. Kan guru nggak boleh galak-galak tuh, nggak boleh menghukum ya kalau dari pemaparan tadi. Boleh dong helmnya dilepas gitu kan. Nah anaknya lepas ya, terus nggak lama lagi dipakai lagi gitu kan. Nah saya tegur lagi tuh baik-baik ya, tegur baik-baik, ternyata ya dilepas lagi. Nah itu sampai 3 kali dia lepas pakai helm. Nah untungnya waktu itu terselamatkan dengan bel pulang, akhirnya saya akhiri. Nah besoknya ketemu lagi di kelas itu teh ya, dia nggak pakai helm bude karena bukan jam terakhir, mau istirahat ceritanya. Nah terus dia pakai topi kan di kelas. Kalau di kelas mah
nggak usah pakai topi deh dan nggak panas gitu ya. Nah terus akhirnya dibukalah topinya, nggak lama dipakai lagi, anaknya ya bisa gitu ya. Nah akhirnya saya suruh pindah ke depan, si anak teh duduknya teh ya, kamu duduknya di sini deh di depan. Nah terus dia nurut pindah ke depan. Nah tapi setelah itu teh dia teh karena mau jam istirahat ya, akhirnya si anak teh berdiri lihat keluar gitu. Kenapa ada apa di luar gitu kan ya? Enggak bu. Terus saya lanjut lagi, dia berdiri lagi. Kenapa kamu mau istirahat? Mau istirahat duluan? Boleh bu, katanya istirahat duluan. Kata saya. Akhirnya saya tuh jengkel di situ tuh. Nah akhirnya keluarlah kata-kata, kamu nggak usah ikut pelajaran, ibu juga nggak apa-apa. Boleh bu, boleh. Sekarang dan selamanya kamu nggak usah ikut pelajaran ibu. Nah akhirnya saya begitu karena saya merasa itu kan udah berkali-kali, udah melebihi apa ya? Kalau ini udah dibaik-baikin tapi itu tuh, nah untuk mengatasi anak seperti itu teh bagaimana gitu? Terima kasih. Iya Bu Dar, luar biasa sekali. Sebenarnya banyak ya kasus yang seperti itu ya Bu Dar. Benar banget yang disampaikan Bu Dar. Saya juga hafal banget Bu Dar tuh gak ada kasar-kasarnya. Gak ada kasar-kasarnya, kalem banget gitu ya. Nah Bu Dar, kasus yang Bu Dar alami pasti juga sering dialami oleh guru-guru yang lain. Mungkin dengan kasus yang berbeda. Gimana sih? Ini mah cara pandangan saya aja, nanti kita sharing aja Bapak dan Ibu. Gimana pandangan Ibu semua di sini, Bapak dan Ibu semua di sini. Kasih pandangan, yang ini teori Bapak dan Ibu, karena kita yang melakukan praktek sama anak, tapi idealnya memang seperti itu, gitu. Udah mungkin kan tadi pengingatannya di dalam kelas ya. Nah, mungkin nggak sebelum tahap kita menerapkan peraturan, kita ajak ngobrol, tapi tanpa dia ketahui dia tadi dipanggil gara-gara melakukan itu. Jadi panggil dua arah, face to face. Jadi kita ngobrol cuma berdua, ini mah hanya saran aja, tidak untuk menggurui, tidak. Maksudnya mungkin seperti itu solusinya. Jadi panggil anaknya, ngobrol berdua, kamu kenapa gini-gini, coba arahkan kepada kebutuhan dasar dia. Kamu kenapa, misalkan dia kan istilahnya menunjukkan sisi-sisi yang terlalu cari perhatian ya Bu. Jadinya orang-orang tuh konsentrasinya keganggu ke anak itu kan. Nah kita ajak ngobrol, apa sih sebenarnya, cari latar belakangnya dia, bisa jadi Bu Dar. Jadi kita gali bisa dari BK-nya Bu Dar, bisa gali dari wali kelasnya, itu yang kemarin itu gali. Ini anak sebenarnya kenapa? Apakah di rumah dia sudah kasih sayangnya terpenuhi? Dari kondisi ekonomi seperti apa? Coba digali, ngobrol baik-baik. Tapi yang Bu Dar lakukan mungkin udah sesi ending ya. Maksudnya udah dalam pelan-pelannya sudah banget gitu. Nggak sok marah ya, saya tahu banget udah gak pernah marah, tapi ini agak susah. Tapi kita jangan biarkan anak itu terus jadi seperti itu Bu Dar. Tetap masih PR. Istilahnya misalkan ini air keruh Bu Dar, jangan bosan kita nyiram air bersih. Jangan bosan sampai airnya menjadi jernih. Gitu ya Bu Dar ya. Gak apa-apa Bu Dar, dengan kesabarannya ayo. Jangan kelas saya juga nih. Oh ya, ya saya ada siswa kepala langsung juga siswi putri yang berlipstik itu kan juga kita tuh memberikan arahan itu ya Bu De, udah berkali-kali, udah sering kali, bahkan kayak yang kelas 11, kelas 12, nah itu kan dari awal dia masuk dari kelas 10 dihimbau jangan pakai lipstik, jangan make up berlebihan dan seterusnya, tapi tetep ayo mulai dari kata-kata halus, kemudian dengan cara sok nih dikasih buat dielap tisu ya, sampai akhirnya ada ancaman nanti mah kalau pakai lipstik lagi bibirnya digesek pakai kaos kaki. Nah sampai seperti itu, tapi tetep sampai sekarang masih banyak siswa yang seperti itu. Nah itu kan hampir banyak. Nah itu gimana itu? Benar. Sebenarnya yang bermake up, yang berlipstik itu mereka pasti punya kebutuhan dasar, pengen dia benar. Pengen diperhatikan, terlihat cantik, lagi masanya mereka di situ ya kan.
kadang-kadang gitu. Nah, ini jadi PR kita juga. Sekiranya kita bisa menerapkan restitusi, lakukan restitusi. Tapi Bapak dan Ibu, kita juga mungkin nggak cukup dengan restitusi. Boleh kok, boleh. Itu mah istilahnya teh saran baiknya begini. Kalau misalkan dengan itu ternyata sudah nggak bisa, ya sudah lakukan ke konsekuensi, turun grade-nya, nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kita perlu kemarin diingatkan begini. Saya juga menemui anak katanya gini, segitiga gunung es ada gitu ya. Bapak dan Ibu, bahwa yang tampil ke permukaan perilaku siswa itu hanya 22% atau berapa gitu. Jadi masih ada 88% yang harus kita gali. Kita tuh misalkan menilai anak, ini anak gimana sih dari sisi apapun nggak ada bener-benernya gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu, yang baiknya itu ada di bawah, belum muncul. Maka tugas kita di sekolah itu memunculkan dari anak yang tadinya selengean, gak mau belajar, gimana caranya merangkul supaya yang baiknya keluar. Gak ada baik-baiknya Bu, pastilah ada. Pastilah setiap individu itu ada sisi baiknya. Gak harus dari mapelnya, mungkin dari solidaritasnya, mungkin dari kesopanannya dan lain sebagainya. Dan untuk memunculkan itu Budar bisa dengan melakukan teladan, pembiasaan dan memang dengan aturan. Jadi ketika si anak sudah tidak bisa mendisiplinkan diri, mungkin dibutuhkan ada disiplin dari instansi. Tapi lagi yang penting kita tidak ada maksud untuk mengintimidasi atau istilahnya menjatuhkan. Tapi yang sudah dilakukan Budar, tahapnya sudah restitusi, udah panjang prosesnya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Budar ini dong, luar biasa sekali. Ada lagi yang mau disampaikan? Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung kasus dari Ibu dari ini ya, dan sudah dipaparkan oleh Ibu Erna. Jadi muncul di pertanyaan saya, ini mungkin harus dijawab sama CPJ atau Ibu Erna. Salah ya, saya JP. Apa sih kira-kira yang harus kita lakukan untuk membangun budaya positif di sekolah? Apa sih yang kira-kira yang harus kita lakukan untuk membangun budaya positif di sekolah? Setelah melihat kasus Budar ini dan kasus saya juga pernah dialami, tapi alhamdulillah saya tidak pernah melakukan kekerasan. Saya contoh kayak kasus Budar ini. Enggak sampai menyelidiki atau apa. Betul. Jadi setelah saya lihat topi selalu dipakai, terus berulang kali. Hanya saat dia penasaran, coba boleh nggak lihat kepala kamu ada apa? Akhirnya saya lihat dengan berdua. Akhirnya emang ada sesuatu yang disembunyikan di kepala itu Budar. Iya, jadi di kepala itu ada jalan kutu. Nah, kayak kita. Jadi pertanyaan saya, apa sih yang kita lakukan untuk membangun budaya positif di sekolah agar menuju anak yang lebih baik? Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Juneti, luar biasa ya Allah. Apa sih ya? Kita tuh kalau ibaratkan kelasnya interaktif. Kalau muridnya seperti ini aja seru banget ini. Iya, bagaimana caranya kita menciptakan budaya positif di sekolah ya, Bu Juneti? Budaya positif itu kan lahir dari disiplin positif. Tapi Bu, kita nggak bisa memaksakan kepada yang bukan lingkar pengaruh kita. Di mana Bu Jun bisa melakukan tindakan kira-kira? Di kelas, di luar bisa. Kayak misalkan tadi budaya positif tuh nggak harus tentang peraturan ya Bu, tapi hal-hal baik yang memunculkan karakter-karakter baik. Senyum, salam, sapa, sopan santun itu juga budaya positif. Hal yang positif dan sudah membudaya di sekolah kita Bu Jun. Gitu. Gimana caranya? Dari kita mulai kepada kemarin tuh divisi Bu Jun. Bu Jun mengharapkan anak-anak yang seperti apa? Bu Jun pengen anak-anak tuh yang kayak gimana? Bu Jun senang nggak kalau anak-anak kita religi? Bu Jun nanti senang nggak kalau anak-anak kita itu kreatif? Nah, Bu Jun kemas untuk menggali ini, misalkan untuk menggali religinya kayak tadi saya pengen anak-anak saya religi apa ya? Oh, ya udah setiap pembelajaran saya di awal dan di akhir pembelajaran matematika doa dulu, atau mendoakan orang tua. Jangan-jangan hal sepele, tapi ternyata itu anak jadi mendoakan orang tua tiap hari. Gara-gara kita masuk ke kelas, itu budaya positif Bu. Jadi budaya positif itu banyak. Lakukan Bu Jun yang Bu Jun bisa. Tidak harus yang wah, tapi itu akan berdampak kepada peserta didik muncul
jadi pribadi yang lebih baik. Dengan cara apa? Bu Jun yang Bu Jun gambarkan, kayaknya Bu Jun mau lari kemana disiplin yang Bu Jun maksud? Mau yang kemana? Iya, yang agar di sekolah kita itu kan sudah disiplin, agar disiplin lebih bagus, terutama kebersihan dan semuanya lah gitu, nyaman. Nah, apa sih kira-kira dari Ibu Erna yang akan diterapkan untuk yang akan diterapkan. betul tentang penerapan budaya positif tadi? Terima kasih Bu Jun. Jadi maksudnya implementasi saya ke depan tentang budaya positif. Nah, kalau yang kemarin sudah dilakukan itu tentang di kelas ya, implementasinya budaya positif yang saya lakukan di dalam kelas pribadi. Lalu Bu Jun terkait kebersihan juga saya sudah menerapkan budaya positif, tapi tanpa slogan Erna melakukan budaya positif, tidak harus. Jadi kemarin tuh di setiap kelas yang saya masuki, di pas jam pertemuan pertama Bu Jun, saya buat keyakinan kelas juga di tiap-tiap kelas. Kira-kira nyaman gak ya kalau belajarnya ruangannya begini? Ibu tadi naik tangga yang ini, Bu Jun. Saya juga sempat ngobrol tangga yang ini, tangga yang di sana. Masya Allah, hati dan pikiran saya ini kayak misalnya nggak bisa fokus. Sepanjang jalan tuh saya mikirin alat apa yang harus saya bawa supaya itu sampah saya ambil tapi tangan saya nggak kotor karena saya akan mengajar. Sampai saya kepikiran begitu. Ya Allah, ini gimana caranya sih? Masa iya sampah-sampah di tangga tuh banyak Bu Jun. Tapi coba lihat sekarang Bu Jun, agak-agak bersih. Sampah di sini, tangga gak ada lagi. Sampah di sana agak berkurang Bu Jun. Beda dibandingkan waktu awal ketika mereka masih. Jadi gini, ke kelas tuh. Nah, ibu gak bisa maksa kamu kayak tadi. Saya gak bisa kontrol kalian itu sudah besar. Saya gak bisa maksa kamu untuk melakukan tindakan. Tapi gini deh, andai kata seisi sekolah dari 800 orang individu sadar untuk diri sendiri. Kalau kamu bawa minuman, itu sampah nantinya, amankan. Gak perlu ibu ngajak kamu, sampahnya jangan dibuang di situ. Saya cuma dengan kata-kata aja Bu Jun. Cukup setiap individu bertanggung jawab atas sampahnya masing-masing. Gak perlu ada parojuring itu sampahnya gini, gak akan ada. Kamu gak perlu ngajak orang cuma dengan kata-kata begitu Bu Jun. Jadi menyadarkan, membuat keyakinan, iya ya, ini penting saya lakukan karena saya juga butuh belajar yang nyaman gitu. Nah, di kelas 54 ada yang sudah kerennya apa? Mereka di samping meja Bu Jun nyediain kresek ini, sampah dia simpan di sini nggak dilaci. Jadi nanti ketika pulang diambil Bu. Jadi nggak di dalam laci lagi. Nah, itu mungkin salah satu penerapan dan impact ketika kita ngobrol ini kebersihan tuh dari gitu-gitu aja Bu Jun. Nah, untuk ke depan itu masih proses, kemarin juga pendampingan, nanti implementasinya apa? Insya Allah lingkar pengaruhnya akan diluaskan dengan kesiswaan, dengan kurikulum, dan saya sudah berkoordinasi dengan pembina literasi Pak Heriana Bu Jun. Jadi mudah-mudahan nanti ketika lingkar pengaruh saya sudah besar, menyebarkan budaya positif untuk sekolah juga lebih banyak gitu Bu Jun. Tapi fokusnya kebersihan, religius, sama saya ke konten sih, anak-anak lebih kreatif dan bisa memanfaatkan teknologi. Kali aja kalau buang sampah sembarangan denda 50.000. Oh, itu namanya apa itu kalau denda itu? Jadi anak tuh akan merasa takut dan insya Allah bersih semuanya. Kebijakan itu lepas dari saya. Kalau yang itu bukan kebijakan saya, Bu Jun. Dan misalnya Pak, gimana Pak kalau kayak gitu Pak, menerapkan denda? Itu ada kewenangannya di sekolah. Jadi anak takut membuang sampah sembarangan. Iya, boleh Pak. Itu larinya kepada lebih ke hukuman dan punishment ya. Jadi ya sedikit ancaman berarti ya. Sedikit ancaman. Jadi peraturan ini dibuat sedikit mengancam. Jadi, ntar kalau kita buang sampah didenda. Nah, mungkin tadi lebih ke, kalau kita lihat kasus yang tadi ke nomor berapa tuh, mungkin nomor 2. Jadi disiplin tapi sifatnya mengancam, memberikan kesalahan gitu ya. Nah, terkait dengan kebersihan memang itu tanggung jawab semua. Tapi saya setuju dengan Bu Herna, itu berlatar belakang dari kesadaran individu dulu. Tadi kan saya di awal mengutarakan bahwa kebersihan itu ada 3 di sekolah itu, kebersihan diri, kebersihan kelas, dan kebersihan lingkungan. Nah, jadi untuk mencapai sekolah yang bersih, lingkungan sekolah yang bersih, dimulai dari kebersihan kelas kan gitu. Kebersihan kelas yang bagus, yang baik, dimulai dari kebersihan diri sendiri. Contoh,
Siswa habis dari kantin bawa makanan, sisa-sisa sampahnya lalu kesadaran diri sendiri dibuang di tempat sampah atau ditaruh di wadah sementara. Tadi itu contoh seperti taruh kantong plastik di dekat mejanya, tidak di kolong meja tapi di sebelahnya. Nanti setelah istirahat atau pada saat jam kosong bisa ditaruh di tempat sampah. Nah itu berarti mulai dari diri sendiri. Jadi kalau ingin menciptakan kelas yang bersih, ciptakan dulu siswanya bersih gitu. Artinya dia taat saat dia membuang sampah pada tempatnya. Ketika kelas sudah bersih, mulai beranjak ke lingkungan yang bersih. Contoh lorong-lorongnya tadi tangga. Saya juga prihatin Bu, ketika lewat tangga isinya kiri kanan sampah. Nah, emang kalau berbicara masalah kebersihan ini bukan orang per orang, tapi memang butuh stakeholder semuanya. Dari pimpinan sampai ke guru-guru bawah TU dan termasuk kebersihan itu harus bersinergi untuk mengatasi kebersihan. Tapi upaya yang terbaik adalah itu tadi, menumbuhkan kesadaran dulu dalam diri sendiri pada siswa. Apa contohnya? Itu tadi pembiasaan di kelas. Nah, habis makan taruh ya sampahnya. Nah, mungkin mulai dari diri sendiri itu akan menular kepada kebersihan yang lain. Kalau sudah terbiasa mereka membuang sampah pada tempatnya dimanapun, tidak hanya di kelas, dia akan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Dan ini yang belum membudaya di kita ya. Kita habis makan buang aja, ya. Habis minum botolnya lempar saja, karena belum terbiasa, belum membudaya di kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah ini tantangan buat Bu Hena dan Pak Rojudin ini ya. Saya sangat mendukung sih kalau ini menjadi budaya di kita, budaya kebersihan. Termasuk Pak Heriana tidak ada hari ini, dia pernah mengemukakan ide-idenya tentang Pak, saya ingin mempunyai ide tentang kebersihan sekolah di kita, budayanya. Dia mulai dari individu Pak, memberikan pemahaman kepada anak itu tentang memilah sampah, ya berdasarkan jenis-jenis sampah dulu. Nah ini kan udah lebih kepada andalnya yang dampak lingkungan. Saya rasa itu saya setuju, dimulai dari diri sendiri Bu. Ya kalau udah diri sendiri akan menular kepada lingkungan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Jun, mudah-mudahan Bu Jun belum puas. Jadi nanti Bu Jun terus aja mencari dari yang lain. Bu Jun, kemarin juga ada satu guru bilang ke saya, ya udah sebut aja Pak Syaroni. Sama-sama beliau juga merasa terganggu dengan sampah. Bu, saya punya ini, Bu, gimana kalau ini ya, kalau misalkan katanya anak-anak tuh botol minumnya cup yang itu kan bisa 2 kali 3 kali pakai. Itu botol minuman itu Pak, sampah di ember itu gak muat, ya gak? Kadang tuh gara-gara botolnya pakai cup sekarang. Kalau plastik kan lebih ini ya. Kalau apalagi kalau misalkan pakai tumbler sendiri ketika ke kantin, nggak akan ada sampah itu. Jadi nanti itu maksudnya salah satu rencana ke depan gitu. Sementara kemarin ini belajar di modul kemarin, saya langsung menerapkan di kelas dengan keyakinan kelas dan di kelas-kelas yang lain. Terima kasih Bapak dan Ibu. Membawa dan makan minum sendiri juga salah satu langkah awal. Iya. Mengatasi sampah. Iya, betul. Ayo Ibu Bapak kita bareng-bareng semuanya. Tapi emang saya juga mengikuti Bapak dan Ibu guru yang lebih dulu banyak contoh baiknya. Terima kasih Ibu dan Bapak. Soalnya nanti dilanjut lagi sama para juri CGP kita juga di angkatan 8. Saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk Bu Erna atas pemaparan yang sangat luar biasa. Dapat kita simpulkan ya bahwasanya ternyata untuk membangun budaya positif dan juga menerapkan disiplin positif itu harus menggali terlebih dahulu dalam diri peserta didik kita semuanya. Baik, ada lagi mungkin dari Bapak atau Ibu guru yang lain? Cukup? Baik, kalau begitu mungkin kita berikan tepuk tangan sekali lagi ya untuk Bu Erna dan Pak Rojudin atas pemaparan yang sangat luar biasa pada hari ini mengenai penyebaran gitu ya dan pemahaman implementasi budaya positif di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Pusaka Negara. Semoga apa yang disampaikan gitu ya bisa kita ingat, kemudian bisa kita pahami, bisa kita terapkan gitu ya, dan kita bisa saling berbagi sesama guru dalam menangani peserta didik. Untuk hari ini mungkin itu saja ya Bapak dan Ibu guru.
Ditunggu para juri dan Bu Erna informasi-informasi dan ilmu lainnya yang bermanfaat untuk dibagikan kepada kita semua. Saya selaku pembawa acara pada hari ini mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.